Selamat datang kembali di Lampor Channel. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Di Pasar Pulau Gadung, lorong sempit di bagian belakang itu bukan sekadar tempat yang gelap dan sunyi. Itu adalah pintu menuju rahasia mengerikan yang terkubur di bawah hiruk-pikuk kehidupan pasar. Setiap malam, ada suara langkah berat yang bergema, tawa menyeramkan yang seakan mengejek, dan bau amis darah yang membuat siapapun ingin lari. Pedagang yang berani lewat sana tak pernah sama lagi. Tapi malam itu, seorang pria tua bernama Pak Herman, dengan sebatang lilin di tangan dan doa di bibir, memutuskan untuk mengungkap rahasia gelap Pasar Pulau Gadung, dan ia segera menyadari bahwa ada sesuatu di lorong itu yang lebih menyeramkan daripada kematian. Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar, walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Pasar Pulau Gadung di Bekasi dikenal sebagai pasar yang tak pernah tidur. Dari pagi hingga malam, hiruk-pikuk para pedagang dan pembeli memenuhi lorong-lorong sempitnya. Namun, di balik ramaian itu, tersimpan cerita mencekam tentang arwah seorang preman yang konon masih bergentayangan di sana. Namanya Jaka. Dulu, ia adalah seorang preman pasar yang ditakuti. Dengan tubuh besar, suara lantang, dan tatapan tajam, ia menguasai sebagian besar area pasar. Para pedagang harus membayar uang keamanan jika tidak ingin dagangan mereka diganggu. Jaka dikenal kejam, ia tak segan-segan memukul siapa saja yang melawan. Namun, kekuasaan Jaka berakhir tragis suatu malam ketika ia ditemukan tewas di salah satu lorong pasar. Tubuhnya berlumuran darah, dan belati yang masih menancap di dadanya menjadi saksi bisu kematiannya. Setelah kematian Jaka, keadaan pasar sempat tenang. Namun, hanya dalam beberapa minggu, kabar tentang kehadiran arwah Jaka mulai tersebar. Banyak pedagang mengaku mendengar suara langkah berat di tengah malam, meskipun pasar sudah kosong. Beberapa bahkan melihat sosok bayangan besar yang menyerupai Jaka berjalan melintasi lorong. Bau rokok yang menyengat sering tercium tanpa sumber yang jelas. Suatu malam, Dani, seorang pedagang sayur yang baru beberapa bulan berjualan di pasar, memutuskan untuk tetap tinggal hingga larut. Ia ingin merapikan dagangannya yang tidak laku agar bisa dijual lagi esok hari. Saat waktu menunjukkan pukul 2 pagi, suasana pasar sudah benar-benar sepi. Hanya ada lampu-lampu temaram yang menggantung di beberapa sudut lorong. Ketika Dani sibuk membereskan sayurannya, ia mendengar suara langkah berat mendekat. Awalnya, ia mengira itu petugas kebersihan. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Dani mengabaikannya dan kembali bekerja. Tetapi suara itu semakin mendekat, diikuti dengan bau rokok yang menyengat. "Siapa di sana?" tanya Dani dengan suara bergetar. Namun, tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara tawa pelan, seperti mengejek, yang bergema di lorong. Jantung Dani berdegup kencang. Ia mencoba memberanikan diri untuk mencari sumber suara, tetapi langkahnya terhenti ketika melihat bayangan besar di ujung lorong. Bayangan itu perlahan mendekat, dan saat cahaya lampu menyentuh wajahnya, Dani terpaku. Sosok itu menyerupai Jaka, lengkap dengan luka berdarah di dadanya. Matanya tajam menatap Dani, dan sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman menyeramkan. "Kau tidak membayar uang keamanan," bisik sosok itu dengan suara serak. Dani langsung melempar keranjang sayurnya dan berlari keluar pasar. Ia tidak berhenti sampai tiba di rumahnya. Napas tersengal-sengal dan tubuh gemetar. Keesokan harinya, Dani menceritakan kejadian itu kepada pedagang lain. Beberapa dari mereka hanya tertawa kecil, menganggap Dani terlalu lelah dan berhalusinasi. Namun, beberapa yang lain mengangguk pelan, seolah mengerti apa yang terjadi. "Jaka memang masih ada di sini," kata Pak Slamet, pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan di pasar. "Kalau kau tidak menghormati pasar ini, dia akan muncul. Jangan pernah lupa untuk berdoa setiap kali mulai atau selesai berjualan." Semakin lama, gangguan dari arwah Jaka semakin sering terjadi. Pedagang yang tidak menjaga kebersihan atau berjualan dengan curang sering melaporkan kejadian aneh. Ada yang merasa didorong saat berjalan di lorong, ada yang mendengar suara teriakan keras di dekat telinga, dan ada pula yang mendapati dagangannya berantakan meski tak ada yang menyentuh. Salah satu kejadian paling mengerikan menimpa Anton, seorang pedagang ayam. Anton dikenal licik.
ia sering mencampur ayam segar dengan ayam yang sudah hampir busuk. Suatu malam, saat ia sedang membersihkan lapaknya, lampu di sekitar lapaknya tiba-tiba padam. Anton merasa udara di sekitarnya menjadi dingin, dan bau busuk menyeruak. Saat ia berbalik, sosok Jaka sudah berdiri di belakangnya, menatap dengan tatapan penuh amarah. Kau menipu orang-orang, Anton. Mereka datang ke pasar untuk mencari rezeki yang halal, tapi kau menjual kebohongan, ujar sosok itu dengan suara menggelegar. Anton jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekat. Dalam sekejap, sosok Jaka menghilang, meninggalkan Anton yang ketakutan setengah mati. Setelah kejadian itu, Anton berhenti berjualan di pasar. Ia pindah ke kota lain dan tidak pernah kembali. Cerita tentang Anton menyebar luas, membuat para pedagang lainnya semakin berhati-hati. Namun, tidak semua interaksi dengan arwah Jaka bersifat menyeramkan. Ada beberapa pedagang yang mengaku bahwa Jaka pernah membantu mereka. Seorang ibu tua bernama Bu Siti, yang sering berjualan sendirian hingga larut malam, mengaku pernah merasa ada seseorang yang membantunya mengangkat karung beras. Ketika ia menoleh, ia hanya melihat bayangan besar yang perlahan menghilang. Dia hanya ingin menjaga pasar ini, kata Bu Siti kepada para pedagang lain. Selama kita menjaga adab dan tidak berbuat curang, kita tidak perlu takut padanya. Meski cerita tentang arwah Jaka terus menjadi perbincangan, pasar Pulau Gadung tetap ramai seperti biasa. Para pedagang kini lebih berhati-hati, tidak hanya dalam berdagang, tetapi juga dalam menjaga kebersihan dan ketertiban pasar. Di sudut lorong yang sepi, di mana Jaka dulu ditemukan tewas, sering terlihat rokok yang menyala tanpa ada yang memegangnya. Bau tembakau kadang tercium, dan suara langkah berat masih terdengar. Bagi mereka yang percaya, Jaka bukan lagi sekadar arwah yang menyeramkan. Ia adalah penjaga tak kasat mata, memastikan pasar tetap menjadi tempat yang adil bagi semua. Namun, bagi mereka yang berani melanggar, Jaka selalu siap untuk mengingatkan dengan caranya sendiri. Setelah kejadian-kejadian mengerikan yang menimpa para pedagang, pasar Pulau Gadung semakin dipenuhi dengan cerita-cerita mistis. Para pedagang yang berjualan hingga malam selalu membawa sesajen kecil, sebungkus rokok, kopi hitam, atau sekadar menyalakan dupa di sudut lapak mereka. Bagi mereka, itu adalah cara untuk menghormati Jaka, sang arwah penjaga pasar. Namun, satu lorong di pasar itu tetap menjadi tempat paling ditakuti. Lorong itu gelap dan sempit, bahkan di siang hari. Lokasinya berada di bagian belakang pasar, dekat dengan tempat pembuangan sampah. Konon, disitulah Jaka dibunuh oleh sesama preman yang cemburu karena kekuasaannya. Lorong itu tidak pernah dilewati orang, kecuali mereka yang benar-benar terpaksa. Suatu malam, seorang pedagang bernama Rian memutuskan untuk melewati lorong itu. Rian adalah orang baru di pasar Pulau Gadung, dan ia tidak percaya dengan cerita-cerita mistis yang beredar. Bagi Rian, semua itu hanyalah bualan untuk menakut-nakuti orang. Ah, hanya lorong biasa. Apa yang menakutkan dari tempat ini? Pikir Rian sambil membawa gerobak kecilnya yang penuh barang dagangan. Saat ia mulai masuk lorong itu, angin dingin tiba-tiba berembus, meskipun malam itu tidak berangin. Bau busuk seperti daging busuk menyeruak di udara, membuat Rian menutup hidungnya. Ia terus berjalan, tetapi suara-suara aneh mulai terdengar. Suara seperti seseorang menyeret benda berat di lantai, suara langkah berat, dan gemerisik samar. Rian berhenti. Ia menoleh ke belakang, tetapi lorong itu kosong. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Hanya tikus. Hanya angin, katanya dalam hati, meski kakinya terasa berat untuk melangkah. Namun, ketika ia hampir sampai di ujung lorong, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Lampu-lampu di atasnya mulai berkedip, dan suara langkah berat terdengar semakin jelas, mendekat dari arah belakang. Rian berbalik, dan di ujung lorong yang gelap, ia melihat sosok besar berdiri. Sosok itu mengenakan pakaian lusuh, dengan luka besar di dada yang masih mengeluarkan darah. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arah Rian. "Siapa kau?" teriak Rian, meskipun ia tahu jawabannya. Tubuhnya gemetar, dan keringat dingin mengalir di dahinya. Sosok itu perlahan mendekat, langkahnya berat dan bergema di lorong sempit. "Kau tidak menghormati tempat ini," suara seraknya bergema. "Pasar ini bukan tempat untuk orang yang sombong."
Rian tidak bisa bergerak. Kakinya terasa terpaku di lantai. Sosok itu semakin dekat, hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. Tiba-tiba, tangan besar yang kasar mencengkeram bahu Rian, dan rasa dingin seperti es menjalar ke seluruh tubuhnya. Rian berteriak sekencang-kencangnya, tetapi tidak ada yang mendengar. Keesokan harinya, tubuh Rian ditemukan tergeletak di lorong itu, pingsan. Ketika ia sadar, wajahnya pucat pasi, dan matanya kosong. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menangis dan memohon ampun kepada para pedagang lainnya. Setelah kejadian itu, Rian tidak pernah kembali ke pasar Pulau Gadung. Setelah insiden Rian, seorang pedagang bernama Pak Herman mencoba mencari tahu lebih dalam tentang kisah Jaka. Pak Herman adalah orang tua yang bijak dan dihormati di pasar. Ia merasa bahwa teror yang terjadi harus dihentikan, karena jika dibiarkan, pasar Pulau Gadung akan kehilangan banyak pedagang. Pak Herman mulai bertanya kepada pedagang-pedagang tua, mereka yang sudah berjualan di pasar sejak zaman Jaka masih hidup. Dari cerita mereka, ia menemukan fakta mengejutkan. Ternyata, Jaka memang seorang preman, tetapi ia juga memiliki sisi baik. Jaka sering membantu para pedagang kecil yang kesulitan membayar uang sewa lapak. Ia bahkan pernah menyelamatkan seorang pedagang perempuan dari perampok yang mencoba mencuri dagangannya. Namun, kematian Jaka yang penuh dendam membuat arwahnya tidak tenang. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang dulu dekat dengannya. Karena itu, ia terus bergentayangan, menjaga pasar dengan caranya sendiri, kadang membantu, tetapi lebih sering menghukum mereka yang dianggap tidak menghormati pasar. Pak Herman mengumpulkan para pedagang dan mengusulkan untuk mengadakan doa bersama di lorong tempat Jaka ditemukan tewas. Para pedagang awalnya ragu, tetapi akhirnya setuju. Mereka membawa berbagai sesajen, seperti bunga, kopi hitam, dan rokok, sebagai bentuk penghormatan. Malam itu, di bawah cahaya bulan, para pedagang berkumpul di lorong gelap. Suasana sunyi, hanya suara angin yang terdengar. Pak Herman memimpin doa, memohon agar arwah Jaka diberi ketenangan dan diampuni dosa-dosanya. Setelah doa selesai, mereka meletakkan sesajen di sudut lorong. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan bau rokok menyeruak. Para pedagang saling berpandangan, tubuh mereka tegang. Dari sudut lorong, mereka melihat sosok bayangan besar berdiri, memandang ke arah mereka. Namun, kali ini, tatapan sosok itu tidak menyeramkan. Ia hanya berdiri diam, sebelum perlahan menghilang bersama angin malam. Sejak malam itu, gangguan di pasar Pulau Gadung mulai berkurang. Para pedagang merasa lebih tenang, meskipun mereka tetap menjaga adab dan kebersihan. Lorong gelap itu pun tidak lagi terasa menakutkan, tetapi tetap dihormati sebagai tempat bersejarah. Meski kisah arwah Jaka masih menjadi perbincangan, pasar Pulau Gadung kembali hidup dengan hiruk-pikuknya. Para pedagang percaya bahwa Jaka masih ada, tetapi kini ia lebih seperti penjaga pasar yang memastikan tempat itu tetap adil dan damai. Sesekali, bau rokok masih tercium, dan suara langkah berat terdengar di malam hari. Namun, mereka yang menghormati pasar tak perlu merasa takut. Mereka tahu, itu hanyalah Jaka yang masih setia menjaga tempat yang dulu ia kuasai. Pasar Pulau Gadung perlahan kembali normal. Para pedagang sudah bisa bernapas lega, meski masih menyisakan rasa waspada di sudut hati mereka. Namun, Pak Herman, yang merasa bertanggung jawab atas ketenangan pasar, terus menyelidiki kisah Jaka. Baginya, arwah Jaka yang tetap hadir adalah pertanda bahwa sesuatu belum selesai. Suatu hari, Pak Herman mendatangi seorang dukun tua bernama Mbah Salim yang tinggal di pinggiran kota Bekasi. Mbah Salim dikenal memiliki kemampuan berkomunikasi dengan arwah, dan sering dimintai bantuan oleh orang-orang yang mengalami gangguan mistis. Mbah Salim mendengarkan cerita Pak Herman dengan seksama, kemudian berkata, arwah seperti Jaka tidak akan tenang jika masih ada dendam yang tertinggal. Kau harus mencari tahu siapa yang membunuhnya. Jika dendam itu belum terbalaskan, ia akan terus gentayangan. Pak Herman terdiam. Selama ini, kematian Jaka dianggap sebagai perkelahian antar preman yang biasa terjadi di masa lalu. Namun, jika benar pelakunya masih hidup, itu berarti ada keadilan yang belum ditegakkan. Setelah kembali dari rumah Mbah Salim, Pak Herman mulai menggali lebih dalam. Ia bertanya kepada para pedagang lama yang mungkin tahu sesuatu tentang malam kematian Jaka. Awalnya, tidak ada yang mau bicara, tetapi akhirnya seorang pedagang tua bernama Pak Rusli membuka suara. Pak Rusli bercerita,
Malam itu aku melihat Jaka bertengkar hebat dengan seseorang. Tapi orang itu bukan preman. Dia adalah salah satu pedagang di sini. Dia merasa kesal karena Jaka selalu memerasnya. Sampai-sampai dia membawa pisau untuk melawan. Aku takut dan tidak berani melerai. Jadi aku hanya melihat dari kejauhan. Pak Herman terkejut. Siapa pedagang itu? Pak? Tanyanya. Pak Rusli ragu-ragu, lalu berkata pelan, dia masih berjualan di pasar ini. Namanya Pak Darto. Pak Herman tidak langsung menghadapi Pak Darto. Ia mengamati pria itu selama beberapa hari. Pak Darto adalah pedagang tua yang menjual rempah-rempah di sudut pasar. Penampilannya sederhana, dan ia selalu tampak tenang. Tetapi ada sesuatu di matanya, seperti bayangan masa lalu yang menghantui. Suatu malam, Pak Herman mendatangi lapak Pak Darto saat pasar mulai sepi. Tanpa basa-basi, ia berkata, Pak Darto, saya tahu apa yang terjadi pada Jaka. Pak Darto terdiam. Tangannya yang sedang membereskan dagangan gemetar. Apa maksudmu, Pak Herman? Tanyanya dengan suara bergetar. Kau membunuhnya, kan? Karena kau sudah tidak tahan diperas olehnya, ujar Pak Herman dengan nada tegas. Pak Darto akhirnya menangis. Ya, itu aku. Aku tidak punya pilihan, Pak Herman. Jaka terus memeras uangku, mengancam keluargaku. Malam itu aku hanya ingin menakut-nakutinya. Tapi dia menyerang duluan. Aku tidak sengaja menusuknya. Pak Herman mendengarkan dengan hati yang berat. Ia tahu Pak Darto tidak bermaksud jahat. Tetapi perbuatannya telah membuat arwah Jaka tidak tenang. Setelah mendengar pengakuan Pak Darto, Pak Herman kembali menemui Mbah Salim. Mereka sepakat untuk mengadakan ritual pengampunan untuk Jaka, sekaligus meminta Pak Darto memohon maaf secara langsung kepada arwahnya. Malam itu, di lorong tempat Jaka tewas, Pak Darto membawa sesajen dan lilin. Dengan panduan Mbah Salim, ia memulai ritual. Suasana malam itu sangat mencekam. Udara dingin menusuk kulit, dan bau rokok yang khas kembali tercium. Pak Darto berlutut di lantai lorong sambil menangis. Jaka, aku minta maaf. Aku tidak ingin membunuhmu. Aku hanya ingin melindungi keluargaku. Kumohon, maafkan aku. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan suara langkah berat terdengar mendekat. Sosok Jaka muncul dari kegelapan, tubuhnya besar dengan luka di dadanya. Namun, kali ini tatapannya tidak penuh amarah. Ia berdiri di depan Pak Darto, diam selama beberapa saat. Lalu, suara beratnya terdengar, aku memaafkanmu. Tapi ingat, jaga pasar ini dengan baik. Jangan biarkan tempat ini menjadi sarang keburukan. Setelah mengatakan itu, sosok Jaka perlahan menghilang. Udara yang sebelumnya dingin kembali hangat, dan lorong itu terasa lebih terang. Sejak malam itu, pasar Pulau Gadung benar-benar berubah. Tidak ada lagi gangguan mistis, dan para pedagang merasa lebih tenang. Pak Darto tetap berjualan, tetapi ia mengabdikan dirinya untuk menjaga kebersihan dan ketertiban pasar, seolah menebus kesalahannya di masa lalu. Nama Jaka tetap dikenang oleh para pedagang sebagai penjaga pasar yang setia. Meski telah pergi, banyak yang percaya bahwa semangatnya masih ada, menjaga agar pasar Pulau Gadung tetap menjadi tempat yang adil bagi semua. Dan di malam-malam tertentu, jika kau melewati lorong tempat Jaka tewas, mungkin kau masih bisa mencium bau rokok samar. Tapi jangan takut. Itu hanya tanda bahwa Jaka masih memantau, memastikan semuanya berjalan dengan baik.